Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Lembaran Siroh. Kita akan lanjutkan belajar dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum, buku Sirah Nabawiyah yang membahas sejarah hidup Nabi Muhammad, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang raja-raja di Yaman. Oke teman-teman, bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui melalui penemuan fosil aur yang hidup 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Nah, kita akan lihat perkembangan mereka yang di sini dibagi menurut tahapan-tahapan kurang lebihnya sebagai berikut. Yang pertama, di abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi, raja-raja mereka pada waktu itu diberi gelar Maghrib Saba. Ibu kota mereka di Sorawah. Puing-puing peninggalan mereka juga dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Qoribah. Nah, di zaman-zaman itu mereka mulai mengadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan Bendungan Ma'rib. Bendungan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Saba meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Kemudian tahapan berikutnya, yang kedua, sejak tahun 650 sebelum Masehi sampai tahun 110 sebelum Masehi, pada masa-masa ini mereka menanggalkan gelar Maghrib dan hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai pengganti Sorawah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sana'a ke timur. Itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kurang lebihnya sejak tahun 115 sebelum Masehi sampai tahun 300 Masehi. Pada masa-masa ini kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai gantinya dari Ma'rib. Kemudian Raidan diganti dengan nama Zofar. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar, teman-teman, di dekat Yarim. Pada masa itu mereka mulai jatuh runtuh, perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Nah, ini merupakan penyebab pertama kehancuran mereka. Kemudian karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan dari laut, setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian utara Hijaz, kemudian ini terjadi persaingan di antara kabilah-kabilah yang ada di sana. Nah, faktor tersebut yang menyebabkan keluarga Khotan berpisah-pisah dan mereka termotivasi untuk berpindah ke negeri Syiah. Begitu, teman-teman. Itu tahapan yang ketiga. Nah, tahapan berikutnya yang keempat, sejak tahun 300 Masehi sampai masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa ini
terjadi kekacauan, keributan, revolusi, dan peperangan antar suku, sehingga terjadi di antara mereka perang-perang tersebut yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi pihak luar, hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi ini pula orang-orang Habasyah dapat merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi, yang sedang disibukkan oleh persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Yang selanjutnya Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol, sehingga menimbulkan banjir besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram. Pada tahun 450 atau mungkin 451 Masehi, ya sekitar itu. Nah, setelah jebol bendungan tersebut, itu disusul lagi dengan suatu kejadian yang besar yang mengakibatkan runtuhnya peradaban mereka, yang mereka pun terpecah belah. Nah, itu tahapan-tahapannya, teman-teman. Kita lanjutkan. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, itu seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen ini adalah pengikut Nabi Isa dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Zunuwas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup. Ngeri juga, teman-teman. Nah, ini seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Buruj ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kutila ashabul ukhdud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya adalah binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Nah, itu sebuah kejadian, yaitu kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya sebanyak 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kedua kali. Gitu, teman-teman. Serbuan ini dipimpin oleh Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasyah, hingga akhirnya dibunuh oleh Abroha, anak buahnya sendiri. Abroha itu menggantikan kedudukan Aryad di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha ini yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi di bawah kepemimpinan
Ma'di Yarib bin Saif Zi Yasin Al-Himyari. Kemudian mereka dinobatkan menjadi raja. Ma'di Yarib itu masih mempertahankan sebagian penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya. Meskipun akhirnya justru menjadi bumerang baginya, suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya pupuslah sudah dinasti Yazin. Nah, setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badzan yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Nah, itu teman-teman kondisi raja-raja yang ada di Yaman. Pada edisi kali ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan part berikutnya. Nanti kita akan belajar tentang raja-raja di Hiro. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sajikan pada part ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu agar bisa terus belajar mengenai Sirah Nabawiyah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.